Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi Khairia, NIM 180702636, kelas Gizi 6B, mahasiswa Prodi Gizi Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Wali Songo. Baik, di sini saya akan membahas tentang kode etik keperawatan. Pengertian kode etik keperawatan. Kode etik adalah asas dan nilai yang berhubungan erat dengan moral sehingga bersifat normatif dan tidak empiris. Sehingga penilaian dari segi etika memerlukan tolak ukur Wijono D. 1999. Sedangkan kode etik keperawatan adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai, dan tujuan keperawatan PPNI 2003. Tujuan kode etik keperawatan. Yang pertama, dasar dalam mengatur hubungan. Yang kedua, standar mengatasi masalah. Yang ketiga, mendukung profesi perawat. Yang keempat, dasar dalam menyusun kurikulum. Yang kelima, pemahaman pada masyarakat. Kode Etik Perawat Indonesia telah disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui Munas PPNI di Jakarta pada tanggal 29 November 1998. Kode etik tersebut terdiri atas 5 bab dan 17 pasal. Bab pertama menjelaskan tanggung jawab perawat terhadap individu, keluarga, masyarakat, terdapat 4 pasal. Bab kedua menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap tugasnya, terdiri dari 5 pasal. Bab ketiga menjelaskan tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya, terdapat 2 pasal. Bab keempat menjelaskan tentang tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan, terdapat 4 pasal. Bab kelima tentang tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air, terdiri dari 2 pasal. Kasus yang melanggar kode etik keperawatan yaitu contohnya kasus asusila di RSD Wisma Atlet yang terjadi pada 24 Desember dan 25 Desember 2020. Sumber ini saya ambil dari jawapos.com. Kronologi kasus asusila di RSD Wisma Atlet tersebut adalah awal perkenalan mereka yaitu mengenal satu sama lain melalui aplikasi kencan. Dia menjelaskan aplikasi kencan itu khusus untuk para penyuka sesama jenis. Setelah berkomunikasi intens dan timbul perasaan suka sama suka, kedua pelaku pun berhubungan seksual. Saat menjalani pemeriksaan di kepolisian, JN yang bekerja sebagai barista di sebuah kafe mengaku telah 2 kali berhubungan seks dengan perawat tersebut. Aksi tersebut mereka lakukan pada tanggal 24 dan 25 Desember 2020. Mereka melakukan hubungan di kamar mandi Tower 5. Melalui akun Twitter @botialter, JN mengunggah tangkapan layar percakapan WA dengan si perawat pada Jumat 25 Desember 2020. Dalam percakapan itu, pasien dan perawat janjian melakukan seks di toilet Wisma Atlet. Pelaku juga mengunggah foto yang menunjukkan alat pelindung diri atau APD perawat dalam kondisi terlepas. Pengakuan itu pun langsung ramai direspon warganet. Sejumlah akun ramai melaporkan ke dinas terkait. Setelah viral, JN lantas menghapus akun Twitter tersebut. Meski demikian, tangkapan layar pengakuan pasien itu sudah terlanjur viral. Hal tersebutlah yang menjadi awal pihak kepolisian menyelidiki kasus mesum tersebut. Polisi juga membeberkan alasan JN mengunggah konten asusila tersebut. Rupanya, JN ingin pamer demi mencari eksistensi. Sanksi pidana perbuatan mesum tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dapat berupa zina, pencabulan, atau perkosaan. Karena tindakan mesum antar sesama jenis yang dilakukan oleh perawat dan tenaga kesehatan, kita mengasumsikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan, nilai budaya, serta adat istiadat di Indonesia.
Sanksi profesi. Perbuatan mesum yang dilakukan perawat yang bersangkutan juga berpotensi melanggar etika profesi keperawatan serta disiplin keperawatan. Dalam tinjauan, kasus ini dapat dikategorikan dalam pelanggaran asusila yang masuk dalam ranah kasus pidana dan pelanggaran etika profesi. Sanksi profesi. Poin A angka 2 Kode Etik Keperawatan Indonesia. Dalam hal ini, perbuatan perawat dalam kasus mesum di RSD Wisma Atlet melanggar poin A angka 2, yaitu perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya dan adat istiadat dan kelangsungan hidup bersama klien. Sanksi profesi yang kedua yaitu pada poin B angka 4 Kode Etik Keperawatan Indonesia yang berbunyi, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesi. Sanksi yang didapatkan apabila perawat dinyatakan bersalah. Yang pertama, penasehatan. Yang kedua, peringatan lisan. Yang ketiga, peringatan tertulis. Yang keempat, pembinaan perilaku. Yang kelima, reschooling atau pendidikan atau pelatihan ulang. Yang keenam, pencabutan keanggotaan. Selanjutnya yaitu sanksi disiplin profesi. Yang pertama, pemberian peringatan tertulis. Yang kedua, rekomendasi pencabutan STR atau SIPP dan atau yang ketiga, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.